memasuki peradaban Dewi Rengganis, dan menikmati sunset di puncak Argopuro. Selamat datang di petualangan 3 orang nekat di Gunung Argopuro, hari ketiga. Supaya gak ketinggalan informasi, simak dulu video sebelumnya. Di hari ketiga, gue mulai malas buat packing, tapi mau gak mau harus dilakukan. Masa iya harus mengandalkan teman? At least gue bukan beban partner pendakian ya, hehehe. Jam setengah 8, gue dan teman-teman melanjutkan perjalanan menuju Rawambik. Perjalanan hari ketiga ini bakal lebih menanjak. Intinya, siapkan fisik dan mental kalian sebelum mendaki ke Gunung Argopuro. Untuk vegetasinya berupa hutan yang lumayan rapat, dan kalian bakal cosplay jadi ninja warrior karena banyak pohon tumbang di sepanjang jalur. Tapi di sini gue melihat beberapa hewan endemik yang gak sempat kerekam karena langsung pada kabur. Sayang banget sih. Gak tahu kenapa tiap on kamera itu gak ada hewan, tapi pas off kamera hewan-hewannya itu pada muncul. Dah lah, jam setengah 10 kita pun sampai di Rawambik. Jadi 2 jam aja dari Cisentor. Di sini ada sumber air berupa sungai kecil di belakang camp area. Terus gue udah bisa melihat puncak Rengganis. Jadi kebayang menanjak dan jauhnya menuju Sabana Lonceng. Karena Sabana Lonceng itu tepat berada di tengah-tengah antara puncak Rengganis dan puncak Argopuro. Setelah melewati kawasan Rawambik, akhirnya kita sampai di Batu Belah. Terus gue bakal mulai masuk hutan, melipir dan menanjak di lembahan. Perjalanan dalam hutan kali ini gak ditemani kabut, jadi optimis cerah. Setelah menanjak, kita akan mulai melihat pohon bunga edelweiss yang tinggi-tinggi. Beda dari gunung lain, gak tahu kenapa pohon edelweiss di sini tinggi-tinggi dan gede-gede. Gak jauh dari sana, terus gue ketemu hutan pinus dengan trek landai. Setelah itu, akhirnya kita sampai di Sabana Lonceng. Dari Rawambik ke Sabana Lonceng durasinya sekitar 2,5 jam. 15 menit dari Sabana Lonceng, gue sampai di kawasan puncak Rengganis. Sesampainya di kawasan puncak Rengganis, gue ngelihat banyak banget bebatuan seperti bekas pondasi gitu. Dan kalau gue baca-baca di Google, di sini dulunya pernah ada peradaban Dewi Rengganis dari era kerajaan Majapahit. Tapi ada juga yang mengatakan sosok Dewi Rengganis ini masih dipertanyakan. Apakah benar manusia atau entitas dari alam lain? Entah mana yang benar, tapi gue terharu banget bisa melihat peninggalan sejarah ini secara langsung. Gue pun turun dari puncak Rengganis dan makan siang di Sabana Lonceng. Setelah makan, gue melanjutkan perjalanan menuju puncak Argopuro yang jaraknya cuma 20 menit aja. Bang, kenapa lu ke puncak masih bawa carrier? Rencananya sih mau langsung ke puncak Hyang dan lanjut turun menuju Danau Taman Hidup. Tapi semua baterai alat dokumentasi pada lowbat. Daripada gak ada dokumentasi, akhirnya gue dan teman-teman kembali mendirikan tenda di siang hari. Dan kali ini, campingnya di puncak dengan ketinggian 3088 mdpl. Kebayang gak nanti malam dinginnya kayak gimana? Tapi di sore hari ini, Tuhan ngasih gue pemandangan langit yang cakep banget. Perjalanan menuju Danau Taman Hidup dan base camp Bremi di part selanjutnya. See you!